Jadi semuanya udah rampung dan udah bersiap-siap aja, udah tinggal beberapa hari lagi kan gitu. Mempersiapkan fisik dan mental yang akan Kak hadapi nanti kan pada saat haji gitu. Ya kalau fisik mental ya insya Allah ya pasti kita maunya pasti doanya sehat terus, maunya dimudahkan semua segalanya proses saya dari saya persiapan berangkat sampai saya kembali lagi. Koben, mungkin kan hitungan hari lagi nih ya. Iya. Ada perasaan apa mungkin yang dirasakan menuju berangkatan? Enggak, perasaannya apa ya, lebih tenang lagi gitu, dan terus lebih banyak mengingat apa yang harus saya lakukan, apa yang ingin pertama kali saya ucapkan, dan semuanya baru kepikiran dong. Saya tulis juga belum gitu, walaupun katanya Pak Ustadz harus ditulis gitu. Iya deh, karena ada waktu di pesawat juga banyak, terus waktu di perjalanan juga ada. Saya bisa tulis atau mungkin nggak ngerti kan, soalnya saya nggak terlalu banyak list doa, nggak ada gitu. Tapi kalau titipan doa banyak. Koben, mungkin kan sebelumnya kan melihat Ka'bah di TV atau di gambar. Ini kan udah ada bayangan seperti apa nanti di sana, seperti apa dari Koben? Saya sampai sekarang ini aja nggak kebayang, nggak gimana ya, maksudnya seneng banget gitu. Tapi untuk membayangkan semua itu saya takutnya jadi takabur kan gitu. Jadi ya menikmati prosesnya. Kalau memang prosesnya harus siap-siap ya saya ikutin siap-siap, nggak mau yang terlalu jauh banget gitu. Tapi segala persiapannya dari ihramnya, baju semua, dan terus tadi kita udah dikasih tahu bagaimana proses kita ada 3 hari ninggalin hotel, dan itu barang-barang apa aja yang di dalam koper gitu. Lebih ke situ sih gitu. Kan di sana kan nanti ini kan tahunnya haji ya. Iya. Ruben pasti bakal rame dan crowded banget gitu. Ruben udah siap menghadapi itu. Iyalah pasti. Tapi kan kalau buat itu kan senang ya, kesana kita ketemu dengan banyak saudara. Kita juga setiap orang yang datang ke sana atau dipanggil ke sana itu kan Allah punya caranya masing-masing gitu. Jadi itu saatnya saya fokus untuk ya ibadah, fokus dengan bacaan-bacaan, surat-surat yang sudah saya persiapkan gitu. Makanya gunanya kita ikut manasik ini kan kita akhirnya jadi tahu, minimal punya bayangan lah kalau kesana tuh gimana. Berarti masih sering cerita ke Ustadz sahabat yang sudah pernah berkunjung sebelumnya ke sana? Oh, alhamdulillah saya punya sahabat baik-baik semuanya lah gitu. Sampai dah kebaikan itu buat saya terharu gitu. Mereka kasih tahu tentang sampai deodoran aja mereka perhatikan gitu. Jangan ada alkohol di deodorannya. Jadi ambil yang merek ini nih, ini non alkohol gitu. Ya gitu. Terus parfum, untungnya saya nggak begitu cari parfum gitu ya. Jadi ya udah gitu. Cuman deodoran dah. Saya beli-belinya ya saya udah lebih fokus ke sholatnya, terus sama ya ada beberapa yang harus kita lakukan di sana gitu. Mungkin rencana selain haji mungkin di sana pengen mengunjungi kemana aja nih dari Kak Ruben sendiri? Aku nggak ada, aku ngikutin semua arahan dari tim yang ada di sini ya, dan alhamdulillah saya juga mendapat ustadz pendamping gitu, karena saya benar-benar dari nol. Dan takutnya kalau ada yang lainnya juga pasti kan banyak kreditnya gitu. Jadi ya alhamdulillah saya dapat ustadz pendamping yang mendampingi saya dari saya Jakarta sampai saya kembali ke Jakarta. Dan jadwal pekerjaan berarti di ini dulu dong Kak? Iya dong, iya semuanya gitu. Jadi cuman ya alhamdulillah karena saya fokus
keberangkatan saya atau panggilannya Allah itu karena saya untuk ibadah. Jadi saya banyak yang itinerary-nya saya nggak ikut juga. Saya hanya ikut fokus ibadahnya aja. Kalau jalan-jalannya saya cara. Kopin masih suka cerita sama Igun kan, bersamaan mungkin Iya. berangkat haji tahun ini. Gimana mungkin ceritanya tuh seperti apa sih? Igun tuh apa ya? Tanggal 28. 28 ya. Iya. Ya cerita-cerita. Gak ada cerita-cerita yang gimana sih kalau sama dia ya. Fokusnya lu udah sampai sejauh mana? Sini gitu. Kalau sama Igun ya masih chatan, saling mengingatkan sholat. Terus ketika kita ada ayat-ayat yang bagus, saling kirim-kiriman, udah gitu aja. Polanya berubah, pola komunikasi by chat itu berubah. Terus ya circle-nya juga akhirnya jadi ketika saya memutuskan berhijrah ya yang menjauh. Saya tidak pernah menjauhi siapapun, bahkan menyaring itu enggak. Tapi ya ada yang mereka jauh, ada yang mereka ya Allah saring dengan sendirinya. Karena itu yang selalu saya doa. Jadi saya nggak mau lagi galau misalnya, waduh nggak ada teman, nggak ada ini, nggak. Saya cuma bilang sama siapapun ya, saya punya Allah. Jadi terserah gue mah kerja ya, kerja aja udah profesional, kerja yang tulus secara kemampuan yang kita mampu. Jadi udah, yang penting saya nggak mau nyenggol orang, nggak mau nyenggol rezeki orang, nggak mau nyenggol ini gitu. Karena nggak habis-habisnya kalau kita ngikutin gitu ya, nggak ada habis-habisnya. Akhirnya energinya jadi habis gitu. Makanya ketika saya semakin hari dan makin mantap gitu, terus gitu ya, saya nggak terlalu banyak bercerita dengan teman atau siapapun untuk hal-hal yang menurut saya sensitif. Jadi ya saya sudah tahu di mana saya mesti tempat bercerita dan mengadu gitu. Terus keberangkatan saya ini ya akhirnya membuat saya, apapun yang pernah terjadi dalam diri saya ataupun yang pernah menyakitkan diri saya sendiri, atau mungkin itu juga menjadi pikiran dari zaman dulu, itu insya Allah saya sudah ikhlas. Enak deh kalau kita mengerti arti kata ikhlas, enak gitu. Dulu mau apapun gue udah tidak mudah terpancing, tapi untungnya ya masih bisa bercanda kan, jadi tadinya cuman udah nggak sampai kepikiran sampai terlalu jauh gitu, nggak sama sekali. Nah terus saya juga selalu berdoa dan mohon ampun dengan segala dosa yang pernah saya lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, baik ucapan, tingkah laku, banyak. Jadi saya nggak punya waktu untuk hal-hal yang negatif vibe-nya gitu. Jadi saya minta sama Allah ya Allah sendiri yang saring, jangan saya yang ngeblok, jangan saya yang membatasi, tapi ya Allah sendiri yang saring. Kopin masih nggak nyangka dan bersyukurnya seperti apa sih? Ini kan istilahnya baru berhijrah tapi diberi kenikmatan banget nih, bisa sampai pergi haji. Wah, nggak bisa diceritakan bagaimana proses dari awalnya sampai sekarang ini. Ya Allah cepat sekali bawa saya kanan kiri itu, jadi saya udah ngikutin aja, tidak pernah saya melawan badan saya untuk ketika ada hal yang menurut saya itu adalah sebuah kebaikan, ini pasti Allah punya mau. Jadi ya sampai saya ada di mana sih ini aja, saya masih ya luar biasa ya, bener-bener saya cuma ucap doang. Ucapan saya ini saya ya itu yang saya pernah cerita, saya diajak ketika di hari Idul Fitri, tapi di hari Idul Fitri juga saya ucapkan kenapa saya menolak, dan kalau saya mau berangkat pun bagaimana prosesnya itu Allah jawab semuanya secara cash, nggak ada yang ininya mana ya Allah, ya ini mana, nggak ada, semuanya nggak ada space gitu. Jadi makanya nikmatnya kalau kita udah bisa pahami betul bagaimana setiap kita nih pasti gitu ya, mesti terus banyak belajar dan terus berhenti untuk menjadi merasa dirinya paling benar gitu.
Jadi makanya kalau ada orang, aduh saya takut ngomongnya, saya takut. Jadi kalau saya berani bicara seperti ini karena suasana hati yang saya lewati, suasana hati yang saya jalani dan yang saya rasakan. Oke, komentar mungkin apa sih yang ditanamkan sekarang mungkin sebelum berangkat biar lancar seperti itu? Yang ditanamkan sebelum berangkat itu ya ikhlas. Jadi semuanya itu udah mencakup semuanya sih kalau aku rasa gitu. Yang tadinya kita segala persiapannya jadi kayak lupa, ini kayak ada aja diingetin ini, ingetin ini. Cuman kalau sekarang ini saya lagi ya mau menuju haji ini kayak lagi mellow karena benar-benar kebesaran Allah gitu. Banyak hal lah, ingat orang tua, terus juga ingat bagaimana kita melewati prosesnya, ingat apa yang terjadi, terus apa yang mau terjadi ke depannya. Udah cerita aja ya, air mata itu udah pasti keluar lah gitu. Jadi sedih, bukan sedih karena kesusahan, bukan, tapi karena ya Allah kasih saya bahagia dengan cara yang lainnya gitu. Terima kasih Allah. Udah, bahkan ya segala proses yang saya lewati kemarin ini secara pribadi gitu ya nggak sampai menangis yang gimana gitu, tapi ini saya benar-benar nangis sampai bengkak air mata saya itu sampai ya ketika lagi mau proses ini sebenarnya, lagi mau proses megang kopernya aja saya nangis. Wah segala dah pokoknya, benar-benar apa ya, saya bisa ada dan bisa bicara seperti sekarang ini ya tidak terbayang oleh pikiran saya sendiri gitu. Jadi saya, ya Allah masih pakai saya gunakan saya terus bisa menjadi orang yang berguna, ya saya jalani. Ketika Allah udah bilang saya selesai, ya saya selesai. Jadi udah nggak pernah mau melawan diri, jadi ingin menjadi manusia yang lebih baik dulu tanpa mengoreksi orang lain, yang tidak menjadi yang sensitif, yang ada orang yang nggak, misalnya sholat gue bisa marah-marah nggak sih? Saya nggak, karena saya lagi me time ya sama Allah aja gitu, lagi jalan nikmatin perjalanan dan segala prosesnya. Cuman kalau kadang-kadang biasanya saya tahajud gitu, terus tiba-tiba ini lagi mau menuju ke hari-harinya nih malah sering kebablasan gitu tidurnya. Makanya lagi bilang saya selalu berprasangka baik ya. Saya yakin mungkin Allah maunya saya istirahat gitu. Jadi saya baru tidur jam 12, setengah 1, kadang setengah 3, jam 2, setengah 3 udah bangun tahajud. Itu ya mungkin maksudnya Allah istirahat dulu kali ya gitu, sehingga saya bangun lagi pada saat subuh. Itu aja melo banget, kalau sampai kelewat itu melo ya, drama Korea lewat deh pokoknya. Jadi karena udah keinginan tapi lewat gitu, walaupun gak setiap hari sih, tapi kayaknya melewati satu hari, melewati waktu sholat satu kali aja itu kayak hati itu rasa kayak cemas gitu. Walaupun katanya bisa dijamah gitu, enggak lah, saya rasa selama lo masih bisa jalanin kayaknya nggak usah pakai dijamah dulu gitu. Bisa lo jalanin. Saya insya Allah sebisa mungkin bisa gitu. Makanya saya bilang selama proses saya haji nanti ya Allah berikan saya kesehatan sehingga saya bisa menuntaskan semua yang harus saya lakukan selama perjalanan haji di sana gitu. Berikan saya nikmat yang indah, nikmat ya benar-benar sebuah kebahagiaan yang saya bisa rasakan bersama semua sahabat-sahabat saya yang berangkat bersama gitu. Jadi ya saya ingin wajah benar-benar yang sama-sama pergi dengan yang memenuhi panggilannya Allah. Jadi tanpa ada beban pikiran dan yang lainnya, semuanya berserah fokus ibadah aja. Oke.